Langsung saja kita diskusikan persoalan ini dengan Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Abraham dan salam sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pak Ahmad, saya harus memulai dengan temuan sedikitnya ada 25 pesantren, 2 kampus yang disinyalir terafiliasi Khilafatul Muslimin. Terafiliasi maksudnya itu apa, Pak? Terpapar itu maknanya ideologinya atau terpapar secara ideologis. Jadi Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja ini kan genealoginya adalah di ITII dan NII ya. Karena yang bersangkutan juga pendiri NII atau Darul Islam tahun 1970 di Lampung. Kemudian ideologinya adalah khilafah dan pahamnya adalah takfiri dengan mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda termasuk mengkafirkan negara. Terpapar di sini maksudnya seseorang yang sudah terpapar secara ideologis. Dia sudah pro khilafah, kemudian sudah anti Pancasila, kemudian sudah berpaham takfiri dengan intoleran terhadap keragaman perbedaan termasuk mengkafirkan negara. Oke, sampai di sana Pak Ahmad. Artinya dari apa yang saya tangkap penjelasan Anda bahwa 25 pesantren, 2 kampus yang dimaksud secara otomatis mereka keseluruhannya sudah terpapar khilafah begitu? Yang namanya terpapar seperti itu secara ideologis. Sementara terafiliasi ini adalah terkait secara organisatoris. Nah, apa yang disampaikan oleh penyidik atau penegak hukum Polda Metro Jaya dalam konteks ini, kalau mengatakan terpapar dan terafiliasi, berarti sudah terpapar secara ideologis dan terafiliasi secara organisatoris. Oke, ini juga menjadi pertanyaan publik, Pak. Bagaimana cara mereka menularkan ataupun dalam tanda kutip mentransmisikan ideologi khilafah tersebut sampai pada akhirnya dalam bayangan saya, dalam sekolah-sekolah, di kampus-kampus itu orang-orang yang ada di situ sampai seluruhnya terpapar? Metodologi kaum radikalisme atau ideolog kelompok radikal termasuk Khilafatul Muslimin ini selalu membenturkan antara negara dan agama, mendikotomi menghadap-hadapkan antara negara dan budaya, negara dan bangsa, negara dan nasionalisme. Sebagai contoh, pilih mana antara bela Islam atau bela negara, milih mana antara membela Pancasila atau membela khilafah. Kalau khilafah jelas itu ada ajaran dalam Islam. Sementara kalau Pancasila tidak ada ajarannya dalam Islam. Artinya mereka selalu memanipulasi, mendistorsi agama. Sehingga masyarakat yang awam ataupun belum matang wawasan keagamaannya terbuai dan terpapar terhadap paham-paham khilafah atau paham ideologi takfiri seperti itu. Oke, Pak, dalam temuan polisi juga ini menarik soal uang 2,5 miliar, kemudian PPATK digandeng di sana dan disebutkan ada sejumlah rekening yang harus dibekukan begitu. Mereka punya sekolah mulai dari tingkat SD, jenjang SMP, bahkan sampai kampus. Tentu tidak mudah untuk mengelola itu, butuh banyak aset dan juga sponsorship di sana. Apa yang Anda tangkap, apa yang Anda ingin sampaikan mengenai ini? Yang membedakan antara organisasi Khilafatul Muslimin atau Ormas Khilafatul Muslimin dengan HTI, ya. Kalau HTI itu organisasi resmi meskipun sudah dibubarkan dan sedang maupun akan selalu mempropagandakan ideologi transnasional khilafah tersebut. Sementara untuk Khilafatul Muslimin ini ormas yang tidak terdaftar atau ilegal karena tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri maupun Menkumham, dan sudah mendeklarasikan sebagai khilafah, artinya sudah semacam negara dalam negara. Kemudian Khilafatul Muslimin ini
meskipun bukan jaringan teror karena belum masuk di dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, tetapi karena ideologi dan pahamnya sama dengan jaringan terorisme, maka ini sudah masuk di dalam kategori kelompok radikalisme, dan metodologi pergerakannya menggunakan metodologi dakwah, kemudian pengajian termasuk pawai, melalui lembaga pendidikan, termasuk penggalangan dana melalui infak maupun baitul mal. Oke, itu mekanisme kerja mereka ya Pak. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Ahmad Nur Wahid, sudah bergabung bersama kami dari BNPT. Mirsa, berbagai jenjang pendidikan dikabarkan telah terpapar ideologi khilafah yang digerakkan Khilafatul Muslimin. Penguatan sistem pendidikan dan sistem keamanan negara bisa jadi solusi agar gerakan sejenis Khilafatul Muslimin tidak muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Verifikasi pendidikan agama, tetapi bisa juga lewat penguatan terhadap lembaga intelijen kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang membahayakan bangsa dan negara kemudian muncul meledak sewaktu-waktu yang kita tidak tahu. Oleh karena itu maka pelajaran buat kita adalah bahwa kasus Khilafatul Muslimin ini itu bisa menjadi entry point untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pendidikan kita dan sekaligus sistem keamanan.